Teman-teman yang nonton video ini, nonton sampai selesai. Ya, teman-teman yang nonton video ini jangan lupa nonton sampai selesai supaya dapat maknanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Fenomena pengibaran bendera One Piece. Ya. Dan hari ini negara kebakaran jenggot. Untuk apa? Untuk menghukum rakyatnya yang mengibarkan bendera One Piece. Menurut saya negara terlalu berlebihan kalau bisa mempidanakan setiap warganya yang mengibarkan bendera tersebut. Menurut saya ini adalah ekspresi dari rakyat yang sudah muak dengan para elit yang mengelola negara ini secara amburadul. Jadi itu sah-sah saja dalam negara demokrasi, itu menurut saya sah-sah saja. Itu adalah bentuk ekspresi dari rakyat yang sudah muak dengan para pemangku kebijakan yang mengelola bangsa ini. Bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi sebenarnya viralnya bendera One Piece yang hari ini viral di Republik ini, itu adalah bentuk kritik peringatan kepada pengelola negara ini. Bahwa kalian cepat sadar bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja. Ya, rakyat di bawah itu sengsara. Kalian itu hanya membuat semua kebijakan, membuat sistem yang menguntungkan isi perut kalian, menguntungkan saku-saku kalian, mensejahterakan kalian, tanpa memikirkan bagaimana bangsa ini sudah merdeka 80 tahun, tetapi rakyatnya tidak sejahtera di bangsa yang besar dan kekayaan alam yang begitu besar. Kalian harusnya sadar bahwa rakyat sudah muak dengan kemunafikan yang dilakukan oleh para elit-elit di atas. Hari ini sebagai anak muda Papua, saya menyampaikan kritik keras saya kepada pemerintah untuk berbenah. Kalau tidak berbenah, suka tidak suka, mau tidak mau, kalian akan menerima satu kenyataan pahit kepada negara ini. Yaitu berbagai daerah yang ada di Republik ini akan memilih untuk berpisah dengan negara ini. Karena negara ini sistemnya bobrok. Sistemnya hanya dibuat untuk menguntungkan para elit di atas. Tapi tidak untuk rakyat kecil. Makanya sampai 80 tahun negara ini merdeka. Tetapi rakyatnya tidak sejahtera di bangsa ini. Ya, kenapa orang Papua teriak-teriak merdeka? Kenapa orang Aceh mau ingin merdeka? Karena para pemangku yang punya kewenangan mengelola bangsa ini, mereka tidak serius untuk mengelola dan melakukan revolusi secara besar-besaran untuk bagaimana perubahan bangsa ini. Jadi saya melihat bahwa semua para pembesar yang mengelola Indonesia ini, mereka semuanya, omongan mereka penuh dengan kepalsuan dan bullshit semua. Mereka tidak serius untuk mengelola negara ini. Kalau mereka serius, setiap persoalan-persoalan bangsa ini pasti selesai. Tapi kan tidak seperti itu. Ya, dari kita seluruh rakyat Indonesia ini jangan terus-terus dibodohi terus. Kita harus bersuara. Kita harus mengkritisi pemerintah. Supaya pemerintah ini mau berbenah. Kalau tidak berbenah ya sudah. Bisa saja. Papua merdeka, Aceh merdeka supaya mengurusi dirinya masing-masing. Maluku merdeka, Sulawesi merdeka, Kalimantan merdeka supaya mengurusi daerah-daerah masing-masing saja. Daripada dengan negara ini. Tidak ada solusi ya, yang diberikan oleh pemerintah. Semua para elit ini mereka enak-enak di atas. Yang berikut adalah apa? Bagaimana tindakan terhadap korupsi yang saya melihat bahwa semua pemimpin yang pernah memimpin bangsa ini semuanya tidak serius. Semua pemimpin yang pernah memimpin bangsa ini mengetahui bahwa orang-orang di sekelilingnya adalah koruptor semua. Tapi mereka tidak mampu untuk mengeksekusi mereka. Itu tandanya apa? Itu tandanya bahwa para pemangku kepentingan, para pemangku pembesar yang mengelola negara ini, mereka tidak serius untuk memperbaiki persoalan bangsa ini, saudara-saudaraku semua. Ya,
Jadi susah untuk kita bilang negara Indonesia baik-baik saja. Negara ini, saya melihat bahwa orang bilang Pak Prabowo akan melakukan revolusi secara besar, tapi saya melihat kenyataannya tidak. Pak Prabowo juga sama saja. Tidak akan ada perubahan. Gitu. Dan negara ini mau dibawa kemana kalau model begini terus? Harus berbenah. Kalau tidak, saya yakin negara ini ya lama-kelamaan akan bangkrut. Lama-kelamaan akan rusak. Gitu. Kalau pemimpinnya tidak sadar. Ya, kritik saya ini keras. Tapi saudara-saudara, kritik saya ini keras karena saya cinta dengan Indonesia. Oke? Jadi jangan bilang bahwa kita orang Papua ini kurang nasionalisme. Kita ini sangat nasionalisme. Tapi apakah negara berikan apa untuk kita? Ya, kekayaan alam yang begitu besar untuk Papua, apa negara ini berikan? Ya, jadi ada banyak hal yang harus diberikan negara ini untuk orang Papua. Orang Papua itu tidak bisa diukur nasionalisme. Mereka sangat nasionalisme. Tapi negara ini para orang yang mengelola negara ini terlalu bobrok. Jadi orang Papua juga muak. Jadi tidak boleh negara memberikan ketidakpercayaan terhadap rakyat terus menerus. Ini berbahaya. Berbahaya bagi kelangsungan bangsa ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan baik ini. Hormat kata.